Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Pak, mau bertanya Pak. Yang saya penasaran sih dari dulu, saya kan punya banyak temen, kita open minded ya lah, open minded, jawab sebisanya aja, kalau nggak bisa ya nggak usah. Oh iya, insya Allah. Saya kan juga banyak temen-temen ya di kampus, di kerjaan gitu kan. Saya tanya mesti nggak tahu juga dia gitu loh. Ada Kristen, Katolik, Nasrani, sama Protestan, Ortodok, itu bedanya apa Kak? Nasrani itu apa Pak? Kalau di kita kan ada Nasrani, berarti nggak ada ya, itu nggak ada ya? Saya nggak kenal Nasrani. Di dalam kitab kami itu adalah, ya Nasrani itu ada di dalam kitab kami itu adalah sekte, sesat. Oh berarti tinggal ada 4 tadi itu, Protestan, Katolik, Ortodok, sama Kristen. Betul? Katolik Kristen, Protestan Kristen, Ortodok Kristen, lah semua Kristen. Itu tapi teman-teman itu cara ibadahnya kok berbeda ya Kak ya? Iya dong. Coba kayak Sunni sama Syiah kan beda juga Pak. Kalau Syiah tuh cenderung pakai batu kan, bawa batu taruh di sini lalu sujud gitu. Nah itu Syiah. Kalau Sunni kan nggak pakai batu. Nah itu. Oh. Tapi Syiah Islam. Ya Islam sih. Dia aja nggak mau mengakui gitu loh. Ya wes. Nah. Nggak, maksudnya tapi kan tetap sholat juga gitu loh. Iya, kalau Bapak pakai batu nggak? Enggak lah. Ya udah. Tapi sama nggak? Nggak, gerakan sholatnya pun beda. Ada yang lain, ada yang beda. Gitu. Enggak, jadi kalau Anda bertanya kan, Protestan, Katolik, Ortodok itu beda-beda ibadahnya nih, saya kasih tahu. Sejak semula Kristen itu semuanya sembahyang, semuanya ibadah 7 waktu, ya. Lalu ada 4 di timur, ya pusat kekristenan itu kan tersebar di seluruh bangsa kan. Pusat kekristenan itu ada 4 di timur. Yang pertama itu adalah Yerusalem, lalu Antioquia, lalu Turki, lalu satu lagi itu Mesir. Nah, satu di barat itu yang namanya Roma. Nah, ini akhirnya skisma. Sejak semula ini sama semua. Cara ibadahnya semua sama, kitabnya sama, semua maunya sama. Nah, tahun 1054 yang di barat ini pisah dari yang di timur. Nah, dia menggunakan ritus barat sendiri, tata cara ibadahnya. Ini tetap sembahyang, masih sembahyang. Jadi sampai sekarang Katolik itu masih sembahyang dan sama-sama dengan Ortodok ya. Nah, barat ini pecah lagi. Nah, timbullah yang namanya Protestan. Nah, itu. Jadi karena ini ritusnya sudah barat, terus dari Katolik ini pisah lagi skisma jadi Protestan. Nah, mereka ya sekarang ibadahnya lebih lain lagi gitu. Kalau sejak semula ya ini seperti yang Ortodok lakukan gitu. Itu. Berarti tapi kitabnya tetap satu ya, walaupun sama. Kitabnya itu sama, Tuhannya sama, teologinya sama. Untuk ini perjanjian lama sama perjanjian baru itu penjelasannya gimana Agatha? Perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama yang dituliskan oleh para rasul. Jadi perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi yang dituliskan ya, dan perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan yang ditulis para rasul. Gitu. Jadi kan dulu kan Tuhan tuh berjanji, dia mewahyukan kepada Musa janji nanti
Yesus itu akan sama seperti Musa, akan mengeluarkan seluruh bangsa itu keluar dari perbudakan dosa. Nah, Ayub juga menuliskan nanti Yesus itu akan seperti Ayub, dia akan taat, dicobai mau seperti apapun. Nah, lalu Yunus dinubuatkan dia mati dalam perut ikan 3 hari. Nanti Yesus itu di masa depan ya, dia juga akan mati 3 hari seperti Yunus. Abraham juga demikian, Bapa mengorbankan anaknya. Jadi Yesus itu dikorbankan oleh Sang Bapa. Nah, semua nabi-nabi ini menubuatkan, baru ngasih tahu doang tuh janji. Nah, nanti kalian akan diselamatkan dengan cara seperti ini gitu kan. Lalu digenapilah itu, turunlah firman itu ke dunia, diutus oleh Sang Bapa menjadi manusia, dan semua yang dinubuatkan itu terjadi, disaksikan para rasul. Sama rasul ditulis gitu. Itu yang jadi itu perjanjian perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi baik perjanjian lama yang ditulis nabi-nabi dan perjanjian baru yang ditulis para rasul menceritakan satu Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu. Musa itu lagi ngomongin Yesus, Abraham ngomongin Yesus. Nah, Nuh, kenapa dia membangun bahtera? Sama seperti Yesus membangun gereja. Jadi kisah Nuh itu kan dia membangun bahtera, diketawain orang. Nggak mungkin nanti ada banjir, padahal lagi nih. Nah, sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu juga gitu kan. Aku dirikan gerejaku. Kalian semua yang masuk di dalam kumpulan gerejaku yang adalah tubuhku, kalian semua akan selamat. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Yesus. Kenapa kisah Nuh seperti itu? Ya, menceritakan tentang Yesus. Jadi semua nabi-nabi itu menceritakan tentang Yesus. Tidak ada the one and only Jesus. Itulah berarti iman. mulai perjanjian lama itu sudah disebutkan namanya itu Yesus gitu ya. Kalau namanya Kristus nubuatan gitu. Pak, kalau namanya nubuatan itu tidak pernah disebut nama, tetapi seperti apa dia lahir. Contoh ya, di dalam Tauratnya Musa dituliskan ya, keturunan perempuan ini, dia nggak bilang keturunan Adam, tapi keturunan dari perempuan. Makanya Yesus itu lahir dari seorang perawan karena dari keturunan perempuan. Itu dari Musa aja sudah menubuatkan itu. Yesaya juga demikian, seorang perawan muda. Nah itu. Jadi semua nabi-nabi itu ngomongin tentang Yesus, dan semua rasul-rasul itu ngomongin tentang Yesus yang mereka saksikan secara terang benderang di hadapan. Untuk Di penamaan kitab kami ini yang ngomongin Yesus. Nah, untuk penamaan sendiri, penamaan Yesus Kristus itu berarti dinamai sama Bunda Maria ya? Bukan, malaikat yang menyuruhnya, Allah yang memberikan nama itu, disampaikan oleh malaikat. Datangkan ini malaikat Gabriel kepada Maria kan, pada bulan yang ke-6 setelah Yom Kippur, setelah Zakaria dan Elisabeth itu juga mengandung anak Yohanes Pembaptis. Kalau di Islam mungkin Yahya ya, saya nggak tahu lah ya. Nah, jadi bedanya 6 bulan. Nah, di situ malaikat berkata kepada Maria, Maria, sesungguhnya Roh Allah akan turun atasmu dan engkau akan melahirkan anak yang akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan kau harus menamai dia Yesus. Nah, arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Karena kan udah berjanji. Dulu di perjanjian lama juga dikatakan ya, seorang perawan ini akan melahirkan anak yang disebut Immanuel, Allah yang menyelamatkan. Nah, dikatakan lagi nih sama malaikat kepada Bunda Maria, engkau harus menamakan dia Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya. Itu Pak. Oke. Oh, pandangan agama saudara-saudara Mbak Agatha ini mengenai Dajjal itu bagaimana, Pak? Kami tidak mengenal Dajjal. Musa tidak pernah ngomongin Dajjal. Nuh nggak pernah ngomongin Dajjal. Rasul Yohanes tidak pernah ngomongin Dajjal. Dajjal mungkin ada ya, berarti ya. Nggak ada. Oke. Yang Trinitas itu, yang apa Mbak ya? Yang Trinitas itu Kristen apa Katolik apa? Semua Kristen itu percaya Allah itu Tritunggal, Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Oh itu semuanya ya? Semuanya. Soalnya
Kan Saya kemarin- kayak saya satu, tapi sebenarnya saya tiga. Apa itu yang tiga? Badan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut badan, nafas saya atau roh saya, ya. Lalu pikiran saya atau suara saya. Ini tiga dalam satu. Suara saya itu ada di dalam diri saya, roh saya ada di dalam diri saya, dan diri saya ada di dalam roh. Jadi Trinitas itu adalah tiga dalam satu. Nah saya ini satu, maka Trinitas adalah satu Allah yang memiliki firman dan roh. Allah itu satu yang disebut Bapa, memiliki firman dan roh. Ini yang namanya Tritunggal. Firman dan roh. Berarti Iya. juga di Alkitab juga diwajibkan untuk mengimani hal yang gaib kan ya Mbak Agatha ya? Mau diwajibkan mengimani yang goib. Allah itu memang goib. Firman Iya, itu adalah berarti- terang yang tak terampiri. Bapa itu adalah terang, roh itu terang. Ya ini memang Allah itu goib alias roh. Di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah kasih. Kasih kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena kasih itu adalah goib. Allah adalah terang, terang yang tak terampiri. Terang itu kelihatan nggak? Cahayanya juga menyilaukan. Kita aja kalau ngelihat matahari nggak bisa kan? Yang kita lihat adalah cahaya yang pecah gitu kan? Sinar yang terpecah-pecah itu yang kita lihat sehingga memancar gitu dan menerangi gitu. Kalau kita lihat matahari ya kita nggak bisa ngeliat. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah kasih, Allah adalah terang yang tak terhampiri, Allah adalah api yang menghanguskan. Nah itu. Jadi Allah kami itu memang goib, tidak pernah kelihatan Allah kami. Allahnya Mbak Agatha itu berarti juga ini kan yang dipercayakan memang maha segalanya kan ya, juga menciptakan kejahatan gitu kan. Oh, Allah kami nggak pernah menciptakan kejahatan, Pak. Berarti nggak maha dong. Untuk apa dia menciptakan kejahatan? Karena Allah adalah baik, bukan Allah adalah jahat. Allah itu yang kudus. Masa Allah menciptakan kejahatan? Berarti dia bukan maha kasih dong. Tidak mungkin Allah itu bertentangan dengan sifatnya. Yang jahat itu adalah iblis. Masa Allah adalah jahat? Kalau Nah, iblis Anda siapa yang mengatakan menciptakan? Iblis siapa yang iblis itu tidak menciptakan? diciptakan. Yang diciptakan itu malaikat. Malaikat yang berbuat jahat. Jadi sejak semula itu tidak diciptakan iblis. Contoh seperti Bapak. Bapak punya anak, ya. Anak Bapak jadi penjahat. Apakah istri Bapak melahirkan penjahat atau melahirkan anak yang baik? Pada akhirnya dia jadi penjahat oleh dirinya sendiri. Nah, iblis itu demikian. Yang diciptakan adalah malaikat. Tiba-tiba dia itu ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dia menjadi iblis. Nah gitu. Jadi apakah Allah menciptakan yang jahat? Enggak. Sama seperti Bapak. Apakah Bapak dengan istri Bapak melahirkan anak yang adalah seorang penjahat? Ya tidak. Pasti yang dilahirkan istri dan Anda itu adalah anak yang baik. Tuh. Tapi kalau pada akhirnya dia menjadi penjahat, ya itu pilihan dia. Dia jahat. Kalau sepengetahuan saya kan yang namanya maha segala itu kan dia punya hak prerogatif atau apa ya, yang menciptakan sesukanya untuk menyeimbangkan apa yang tidak pernah diciptakan. ada diksi. Ada siang, ada malam, Ya. ada dingin, ada panas. Saya tidak pernah mendapatkan diksi di dalam Alkitab Allah itu maha segalanya, itu nggak ada. Yang maha segalanya itu mungkin Allahmu, mungkin gelar itu ada di dalam literasi Anda, tetapi Allah itu baik. Enggak, Allah soalnya adalah kasih. kemarin Soalnya saya Allah kami itu nggak ada. tanya Enggak, ke soalnya channel Allah kami sebelah. gini Pak, soalnya Allah kami tuh nggak dibilangin itu maha segalanya, yang ada itu maha kuasa. Mungkin Oke, soalnya sekarang gini, oke lah. gini ya, kalau dikatakan Allah maha segalanya, ini benar nggak? Setuju nggak? Allah di dalam iman Islam itu maha segalanya. Benar, betul. Bisa Oh, nggak kalau Allah iman, itu dibilang iman saya, maha iman berak? saya. Bentar, bisa nggak Allah itu dibilang maha berak? Ya nggak Enggak, bisa dibilang kalau- maha segalanya ya. Jadi maha segalanya ya segala-galanya. Allah maha batuk-batuk kan nggak mungkin. Makanya nama-nama Allah aja itu kan 99. Nggak semua kan jadi kemahaan dia kan? Betul nggak? Ya itu kan dimensinya kita kan bukan dimensi Nah, manusia lagi jadi itu. Saking Sama-sama kan maha untuk segalanya dewanya, itu. Jadi derajatnya maha kan segalanya turun kalau itu gitu.
Bentar. Jadi Allah Maha Segalanya itu bukan artinya segala sesuatu itu ada Dia. Allah Maha Penjahat kan nggak gitu. Maksudnya dari Allah Maha Segalanya itu adalah segala-galanya ini adalah bersumber dari Dia. Itu. Oke. Untuk penciptaan Adam, Kak Agatha gimana itu ceritanya di Alkitab? Adam diciptakan dari tanah ya. Allah itu diciptakan dari tanah, dari debu tanah, ditiupkan roh Allah sehingga Adam itu hidup. Kalau penciptaan, Kak Agatha pernah belajar itu enggak? Apa tuh? Bukunya Dr. Hawkins. Nggak tahu. Apa isinya? Yang Force and Power itu. Jadi tingkat emosi dan tingkat kebatinan. Kak Agatha pernah meditasi enggak? Enggak pernah. Jadi semua yang ada di Alkitab itu ini tanya ya, nggak boleh ada yang tersinggung, nggak boleh ada yang baper, sama-sama ingin belajar. Itu semuanya pakai logika ya. Kira-kira maksudnya harus pakai logika. Soalnya kemarin saya itu tanya. Betul. Kemarin saya itu tanya bukan tanya ya, namanya Yesus itu bahkan bilang gini, Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap pikiranmu. Jadi mengasihi Allah, mengenal Allah itu memang harus dengan akal budi. Nggak bisa asal imani aja gitu kan. Kayak kita beli kucing dalam karung. Kami nggak dibolehin itu. Yesus sendiri bilang gitu. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi kami percaya kepada Tritunggal itu bukan karena kami asal sekedar imani, karena kami mengerti, karena kami mengenal. Makanya kita ditanya pun kita selalu memberi pertanggungjawaban atas iman kami. Yesus itu nyuruh kami itu berakal, berapologetika namanya. Berarti untuk yang belum diketahui kita lah, seperti alam ruh setelah kematian itu dijelaskan, belum terlihat itu kitab yang masih dimensi materi ini. Kalau tentang alam setelah mati itu udah dijelaskan. Kenapa? Karena Yesus itu membangkitkan Lazarus. Yesus sendiri itu sudah turun ke dunia orang mati. Jadi bahkan kami ini sudah tahu kami itu berakhir seperti apa. Kenapa? Karena Yesus itu 2000 tahun yang lalu yang adalah yang ilahi turun ke dunia mengambil rupa manusia. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Seperti apa nanti mati? Makanya di dalam Alkitab kami itu dijelaskan. Contohnya kayak Lazarus yang sudah dibangkitkan 4 hari mati sama Yesus. Ya, dia itu mati dituntun oleh malaikat ke sorga. Sementara orang kaya yang bersama-sama dengan Lazarus itu juga mati, dituntut iblis menuju Tartarus. Nah setelah itu dari sana, nah itu dia disatukan kembali, dibangkitkan kembali, disatukan dengan tubuhnya, dan nanti kami akan dihidupkan. Itulah yang namanya kebangkitan. Demikian Kristus seperti itu. Makanya dia mati, rohnya itu turun ke dalam dunia orang mati dan membebaskan termasuk Adam, Hawa, Abraham, semua orang-orang nabi-nabi di perjanjian lama itu dibebaskan oleh Yesus, dibawa ke Firdaus. Ada semua ini yang saya jelaskan ini ada di dalam Alkitab. Nah dibawa ke Firdaus, di sana menantikan mereka itu untuk dibangkitkan. Jadi kami tahu seperti apa alam setelah kami nanti mati dan bangkit. Kenapa? Karena Yesus itu sudah membuktikannya. Makanya kami itu bisa menjelaskannya di dalam kitab kami ini. Jadi kami bukan nggak tahu nanti seperti apa penghakiman itu. Tahu, makanya kami itu tidak percaya orang itu ke neraka dulu baru nanti masuk surga. Enggak gitu, karena Yesus tidak menjelaskan demikian, karena dia sudah dari dunia orang mati. Dan ketika dia dikuburkan itu nggak ada acara man robuka, man nabiuka. Itu kocak, karena belum ada juga orang yang keluar dari kubur, gua dulu ditanyain kayak gitu. Lazarus tidak pernah berkata seperti itu. Gitu. Jadi iman kami, dasar iman kami ini tidak prematur, tetapi benar-benar pasti, terbukti, pakai otak dan logika. Gitu. Ya, itu kan dia kan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri tuh di dalam iman Islam gimana kira-kira? Apanya yang gimana?
Nah setelah mati nanti itu benar nggak sih ada yang kisah macam-macam perawan itu kan lagi rame terus gitu Kalau saya itu melewati namanya cinta. Sirotol Mustaqim gitu Ya, itu entah oke. yang mana itu ceritanya. Kalau kita itu yang namanya ada itu juga di bukunya Dr. Hawkins sendiri, dia juga beragama Katolik kalau nggak salah. Coba nanti habis ini Mbak Agatha mungkin bisa baca-baca. Itu Gini ada Pak, salah iman satunya. kami ini gini, Dr. Hawkins entah siapapun itu kami tidak beriman kepada itu. Kami beriman kepada Yesus dan Yesus bilang apa? Kamu memuridkan semua manusia itu di dalam gereja. Jadi Hawkins yang Anda bilang itu kami tidak beriman kepada dia. Itu kan narasi Iman. dia. Namanya belajar masa kita mau karena gini, bikin Pak. mie goreng Gini, harus beriman. gini loh. Karena gini Pak, dasar iman kami itu adalah apa yang diajarkan para rasul. Karena Yesus itu sendiri bilang. Yesus itu sendiri bilang di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, dia berkata gini, jikalau seseorang di antara kami atau malaikat dari sorga sekalipun, ini bukan Hawkins lagi, malaikat dari sorga sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali lagi kukatakan ayat 9-nya, jikalau ada seseorang, tadi malaikat atau para rasul yang aneh, ini rasul aja kalau bertentangan ini dibilang terkutuk, langsung auto neraka. Ya, seseorang yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi dasar iman kami ini benar-benar teguh pada ajaran yang satu, yang apostolik dan yang katolik, yang dipimpin oleh satu Roh Kudus gitu. Jadi Hawkins, kami nggak peduli siapa itu yang namanya pendeta-pendeta ini. Ini saya kami nggak bahas masalah Al-Quran, juga nggak bahas masalah Alkitab tadi itu. Dr. Hawkins itu nggak tahu, ateis kayaknya dia, tapi bukunya itu bagus, menarik. Masalah tingkat emosi dan batin. Karena gini ya Lah. Pak ya, kalau di dalam room saya ini diskusinya adalah iman, dan tadi juga Bapak bicara menanyakan tentang iman saya kan, bukan tentang emosi, bukan tentang retorika, motivasi. Itu di dalam Alkitab itu terlalu banyak di kitab pengkhotbah gitu ya. Tetapi satu hal yang harus Bapak tahu, dasar iman kami itu adalah yang diajarkan para rasul. Karena Yesus sendiri bilang ya, Petrus nih kepada rasulnya dia, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, gembalakanlah semua orang-orang ya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi yang berotoritas untuk kami imani itu adalah yang diberitakan para rasul. Di luar itu Pak, itu adalah ajaran setan. Itu. Jadi motivasi itu kami tidak beriman kepada itu. Kenapa? Karena kata-kata indah, filsafat kosong itu hanya menyenangkan telinga, tetapi tidak membawa keselamatan. Karena keselamatan itu hanya dinyatakan oleh Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan keselamatan itu 2000 tahun yang lalu dengan cara mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan di dalam kitab suci. Gitu kan. Untuk penyaliban itu di Perjanjian Lama juga disebutkan ya. Disebutkan Ulangan 21 ayat 23, Musa bahkan sudah menubuatkan ada yang disalib. Padahal di dalam bangsa Israel ya tidak ada hukum salib. Tetapi kenapa Musa menuliskan ada penyaliban? Karena Allah itu sendiri menubuatkan 2000 tahun yang lalu akan ada masanya Israel itu di bawah pemerintahan Romawi, dan hukum yang berlaku saat itu adalah salib. Jadi semua salib itu ada di dalam Perjanjian Lama. Mazmur Daud juga menubuatkan yang sama, kaki dan tangannya terpaku. Nah, jadi dia disalibkan dengan cara dipakukan itu di atas tiang kayu salib. Dulu itu saya sering lihat The Passion of Christ. Itu ceritanya sama Alkitab itu valid kah? Iya dong. Mereka itu based on Alkitab. Apa yang difilmkan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi apa yang dikatakan Yesus itu sebenarnya yang ada di Alkitab itu diperankan kembali gitu. Walau kami itu tidak ini ya sedih sih kalau ngelihatnya itu ya, kayak seperti
menghadirkan kembali peristiwa itu gitu. Ya. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Advent. Punya teman Advent juga saya, Kak. Itu gimana? Saya nggak tahu Advent itu apa. Nggak tahu ya. No komen kalau Advent. Soalnya ya Kristen juga tapi nggak tahu Advent gitu katanya. Di sini di daerah Jawa Timur ada dia. Ya, kalau ngaku-ngaku semua boleh ngaku-ngaku, Pak. Tetapi yang benar itu adalah Kristus. Gitu. Jadi gitu, Pak. Makanya baik Protestan, baik Katolik, baik Ortodoks itu pengakuan imannya adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea. Kami beriman kepada yang diberitakan para rasul. Nih, boleh ditanya, ada pengakuan iman rasuli, nah itu pengakuan iman kami. Katolik juga gitu, Ortodoks juga gitu. Jadi semua dasar iman kami apa yang diajarkan rasul. Di luar dari apa yang diajarkan rasul kami tidak beriman. Itu ajaran sesat. Oke. Kesimpulannya tadi saya akan tanya masalah 3 itu Ortodoks sama berarti Nasrani udah nggak ada ya di Alkitab memang. Nasrani itu sekte sesat, memang sekte sesat. Nah, yang dibawa dalam Quran itu juga kan. Benar, yang dibawa di dalam Quran itu juga kan Nasrani kan, yang di komen Allah juga Nasrani kan, bukan Kristen kan? Ya, Nasrani memang. Nggak ada kata Kristen Ya, bahkan. makanya kami kira itu ada kesamaan. Bukan. Terus apalagi tadi itu Dajjal berarti nggak ada. Oke, nama Yesus itu dari malaikat. Terus Tapi kalau saya boleh nanya ya Pak, ini pertanyaan saya dari tadi. Ya. Kira-kira penulis pertama Quran itu siapa sih Pak? Penulis pertama Al-Quran itu sahabat Utsman bin Affan. Itu bukan penulis sih. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan itu mengumpulkan dari sahabat-sahabat lain yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah itu mengumpulkan mushafnya baru ditulis. Jadi untuk penulis penulisnya pertama mushaf itu tuh yang saya tanya. Penulis pertama mushaf Quran itu siapa? Kalau syamilnya saya belum mengetahui memang. Tadi kan sudah Tadi kan sudah dikatakan di awal kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu ya. Terus terang memang saya belum tahu. Cuman untuk yang mengumpulkan semua mushafnya itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan seperti itu. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya boleh bantu masnya nggak? Atau nggak usah? Bantu mas ya. Monggo mas. Yang nama ditanyakan. Diskusi. Ya, Bukan diskusi tukar informasi open minded lah kita. Ya jadi sistematikanya mas. Jadi ketika Nabi Muhammad kan tidak bisa menulis tuh. Ya betul. Tadi dia berkata tentang wahyu yang diturunkan, yang nulis siapa namanya? Zaid bin Sabit. Oh itu aja. Ya, betul. Oh jadi penulis pertama mushaf itu Said bin Thabit. Nah itu kira-kira mushafnya itu ada nggak sih sampai sekarang? Maksudnya? Nah mushafnya itu karena gini kan, kayak saya tuh beriman kepada apa yang dituliskan para rasul karena memang para rasul mengajarkan itu, dan itu universal atau Katolik diajarkan ke semua gereja gitu. Penulisnya jelas. Contoh kayak 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini penulisnya dengan nama ini. Ya, jadi penulis Injil itu adalah Matius, makanya namanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ini kan jelas orang-orangnya, tahunnya pun kita bisa dapat ketahui gitu kan, penulisannya jelas. Nah, Quran sendiri nih, kan Anda beriman kepada Quran ya, dalam rukun iman percaya kitab-kitab ya Pak ya, betul nggak? Betul. Nah, beriman kepada kitab-kitab. Nah, tadi kan kita ngomong kan kita tuh beriman karena ada pengenalan baru beriman kan, tidak iman buta gitu menggunakan akal gitu. Kira-kira kalau Bapak beriman kepada Quran, penulisnya tidak tahu dan tidak jelas gitu, Bapak yakin itu benar? Kita tahu ini penulisnya benar gitu ya. Makanya kan tadi kan kita beriman itu kalau saya ahli agama
nggak tanya Mbak Agatha di room ini saya, makanya itu saya kan masih belajar. Oke. Paham toh? Pernah kenal yang namanya Profesor Munim Siri? Nggak pernah. Ibnu Khaldun? Nggak pernah kenal. Kalau dengar iya. Itu orang-orang kalau dengar sejarah iya. Islam loh, Pak. Ya Serius? tapi kan nggak kenal. Nggak, Kan saya maksudnya hidup di tahu. zaman sekarang. Nggak, maksudnya tahu gitu. Nggak tahu juga. Kalau saya lebih ke Al-Quran hadis sih, Muslim itu, terus Al-Bukhari. Ya Ibnu Khaldun itu salah satu perawi hadis. Bukan masalah kenal nggak kenal ya, cuman ya hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khaldun sama Al-Bukhari, Muslim, seperti itu. Oke. Jadi Anda beriman sekedar beriman gitu. Jadi belum tahu dulu kejelasan kebenarannya baru beriman. Beda ya. Berarti memang tidak menggunakan akal sepenuhnya ya. Menggunakan Hanya lah, beriman. sangat menggunakan karena Nah, kalau cinta menggunakan akal, beriman itu tanpa syarat. Iman tanpa syarat. Iya. Oh, berarti Cinta nggak perlu sejati itu akal lah ya. tanpa syarat. Berarti nggak berakal lah ya. Iman itu ya imani aja gitu. Entah siapapun penulisnya, pokoknya udah percaya aja gitu. Ibarat kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Pokoknya saya percaya ini dalamnya kucing gitu. Tahu-tahu ular kobra, tus patok meninggoy gitu. Itu yang namanya iman buta gitu. Kalau di dalam iman Kristen itu nggak boleh beriman buta gitu. Jadi memang harus mencari tahu, harus belajar, mengenal siapa Allah itu, mengenal apa tujuan Makanya Allah. di kita kan tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai liang lahat. Jadi sampai juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina tuh. Jadi mulai dari lahir sampai liang lahat itu nggak boleh putus belajar intinya. Belajar Jadi apa itu nih? ada Belajar yang- sesuatu yang belum digali gitu. Ya namanya belajar ya sesuatu yang belum digali, gimana sih? Maksudnya Kalau yang Anda sudah belajar. digali. Maksudnya materi yang mau Anda pelajari ini belum terbukti gitu. Kayak contoh buku IPA. Ya makanya dicari buktinya. Bukan. Itu namanya Contoh- belajar. Contoh buku IPA. Kita pelajari buku IPA. Tapi buku IPA ini kita nggak tahu penulisnya. Dasar dia menuliskan itu nggak tahu. Itu yang saya maksud. Jadi sumber pengajaranmu jelas dulu minimal. Nah ini sumber pengajarannya aja nggak tahu. Kayak tadi penulisnya si Said, penulis Quran itu siapa? Dari ini segini tebalnya masih saya pelajari juga, ya kan? Jadi intinya saya nggak mau ngomong, nggak mau bicara ABCD yang ngelantur kalau saya belum benar-benar menguasai itu, seperti itu. Jadi saya masih belajar juga. Saya nggak mau menjadikan lisan saya ini menjadi amal jariah yang kejelekan ketika orang mendengar saya ngomong ternyata saya salah, ya itu nanti akan menjadi amal jelek bagiku yang terus mengalir seperti itu. Nah itu kebanyakan sekarang ini orang tuh belajar dari yang dia bahkan kalau ditanya ya, nih Pak Ustadz siapa penulis ini Al-Baqarah? Nggak tahu. Tapi tahu-tahu dia udah mengajar aja, semua materi diajarin. Tapi dia nggak tahu sumber ini dari mana. Itu yang maksud saya gitu. Sumber materi ini. Makanya digali. saya tanya ke roomnya Mbak Agatha ini kan open minded. Oh ternyata dari perspektif Kristen itu seperti ini. Nanti saya sambungkan di perspektif Islamnya, perspektif agama lainnya. Saya belajar semua loh Mbak. Hindu, Buddha juga saya pelajari kalau saya. Makanya namanya itu pejuang hijrah. Masih pejuang saya ini. Mas boleh tanya nggak Mas? ya monggo. Iseng doang Mas. Saya kan Kristen nih. Jadi kalau Ustadz itu di masjid itu ngajarinnya apa? Quranto atau sama hadis atau sama tafsir atau sama apa? Beda-beda tergantung sama, kayak misalkan ada Gus Baha itu ada ahli fikih, ahli tafsir. Kalau di sini lah, kalau mau amaliyah duniawi ya yang
ahli fikih sama bukan itu saya tanya. Maksudnya ustadz yang bukan punya forum kayak mereka. Maksudnya cuma ustadz yang di kampung-kampung lah contohnya. Saya nggak berani komen lah saya. Oh, soalnya saya 2 kali ketemu ustadz, saya tanya at-tahrim, dia asbabun nuzul nggak tahu, hadis nggak tahu, taunya Quran doang. Makanya saya nanya. Ya nggak berani komen saya, takut nanti ya tadi itu menjadi amal buruk bagi saya sendiri. Mungkin saya ingin Tapi itu belajar. bagus Pak. Pejuang hijrah ini bagus. Jadi jangan mengajar sebelum kamu tahu apa ajaranmu gitu. Karena kebanyakan orang sekarang ngajar itu ajarannya nggak tahu gitu. Dia mengajarkan kesesatan sama semua orang. Nah ini yang bahaya gitu. Ya, jadi makanya kayak contoh nih ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi kayaknya Pak pejuang ini juga kayaknya udah tahu gitu. Makanya tadi saya tanya, sorga kalian tuh kayak gimana? Aku juga penasaran, itu bener nggak sih sama yang diajarkan kayak Ustadz Sam? Itu kan ada sampai di Trans TV dan dia tuh bukan kapasitasnya tuh bukan kaleng-kaleng kan, udah masuk TV. Dia mengatakan memang nanti ada acara kegiatan Pesta itu berhubungan seks. Enggak tahu juga sih saya. Yang intinya kenikmatan yang belum terkira, maksudnya ya nggak bisa dibayangin udah. Yang namanya akhirat itu yang nggak bisa dibayangin. Neraka itu gimana ngerinya juga belum bisa dibayangin. Surga itu gimana nikmatnya juga belum bisa dibayangin. Jadi Kenapa intinya tuh? Karena belum ada yang ke surga gitu. ya memang belum adanya hari Allah kebangkitan. sendiri dari surga nggak sih? Nah kalau itu nggak berani komen lagi saya. Nah, kalau Allah tahu. sendiri dia ada di surga dan dia pencipta surga, kenapa Allah ini tidak bisa menceritakan surganya? Ya bisa menceritakan surganya, cuman dimensi kita itu berbeda sama dimensi Tuhan itu. Kalau yang saya tahu ya, yang saya percaya juga. Jadi untuk materi-materi yang ada di dunia ini itu ya sangat rendah banget gitu loh. Kita nggak tahu mungkin di alam semesta yang seluas ini ada kalau manusia Anda belum tahu lain. ini, karena Anda belum tahu nih, kau sudah mengimani. Itu memang dari lahir. Agama adalah pilihan kan, pilihan bukan warisan. Agama itu adalah pilihan, Agama bukan itu warisan. bukannya warisan di dalam Islam. Nah, ya ada yang kayak gitu. Cuman Karena gini, coba Pak, deh tonton. Karena di dalam Islam, Coba Mbak benar. Agatha tonton Habib Ja'far itu, Habib Ja'far. Habib Ja'far itu teman saya. Habib Ja'far itu mantan saya. Maaf ya, Ja'far itu mantan saya, orang emang. Ya itu, ini jujur ya. Tapi udahlah, skip ya. Jadi intinya Nggak, saya gini, nggak Pak. pernah, Aduh, saya saya jadi nggak pernah ke-distract menyalahkan agama lain dan lain itu nggak pernah. Apa tadi yang mau kutanya ya? Lupa aku. Apa? Jadi lupa aku tadi mau kutanya. Gara-gara si Ja'far botol. Enggak, itu mantan gua berapa tahun. Astagfirullah, gue baru tahu. Nah, oke. Habib Ja'far beneran ngawur ini. Dia bilang dia Habib Ja'far, dia tinggal di Empang, dia anak UP ya. Udah. Dia, lewat dulu. Kita skip dulu ya. Jadi kita bukan ini. Tadi pertanyaan aku jadi lupa gara-gara Ja'far kau bilang udahlah, kau ceritakan mantanku. Intinya kita Indonesia lah ya. Indonesia. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Gini. Pertanyaan saya tadi, aduh, gue jadi lupa. Gara-gara si Ja'far botol. Oke. Tadi pertanyaan saya gini ya. Jadi kalau Anda mengatakan agama itu pilihan bukan warisan, sementara di dalam Quran atau hadis gitu, saya lupa ya. Barang siapa mengganti agamanya, halal darahnya. Itu gimana itu? Ada faslab di mana itu? Hadis atau apa sih faslab? Kembali lagi saya belum belajar kalau masalah itu. Di hadis itu di hadis sendiri dikatakan itu barang siapa. Karena memang hadis dan Al-Qur'an itu gini. Al-Qur'an kan diturunkan asbabun nuzulnya itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. betul. Misalkan
ada waktu-waktu tertentu ketika hanya didakwahkan kepada negeri tertentu, itu enggak untuk semua orang, rahmatan lil alamin, bukan untuk semua manusia, tapi hanya untuk agama itu hanya untuk kaum tertentu, dan seperti itu. Tapi untuk ayatnya memang saya nggak paham, belum memahami secara betul. Agama itu pilihan, bohong ya, karena itu hadisnya coba Mas bukakan dulu. Karena di dalam hadis ini barang siapa mengganti wahadana ala dinil Islam. Memang aku bersyukur dilahirkan di satu, di keluarga muslim, nomor 2 di Indonesia yang memang majemuk. Jadi nggak ada lah yang namanya kita seperti itulah ya, perang. Siap. Nah, kita coba dulu. Apa itu? Kebetulan Masnya suka hadis kan, Mas? Betul ya? Sunan Nasai. Ya, Sunan Nasai. Untuk sohihnya menurut siapa? Nanti di sini bisa diklik nih, kita tahan ya. Set. Nah, menurut siapa? Menurut Muhammad Nasruddin Al-Albani. Catat nama ini, nanti cari di biografinya siapa. Nah, dikatakan di sini apa? Ini perawinya. Telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warid, ia berkata menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah, ia berkata Ibnu Abbas, tahu ya? Berkata Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Betul. Banyak hadis terkait, banyak. Ya, betul memang. Ya. Kalau yang sahih ya saya mempercayai, cuman saya perlu belajar lagi. Kembali lagi di awal kita belajar dan nanti sama-sama didalami, Al-Qur'an itu didalami, terus agama lain didalami juga, kira-kira yang memang benar-benar valid itu yang mana. Jadi ya seperti itu. Jadi saya sampai sekarang juga masih belajar. Hadis segitu banyaknya memang nggak hafal. Iya, seru Mas belajar hadis. Ada orang-orang pilihan lah yang hafal Al-Qur'an sama hafal hadis itu. Kalau saya ya memang aku akui nggak hafal. Jadi itu harus banyak didalami. Di dalam Al-Qur'an juga ada nahwu shorof, di dalam Al-Qur'an juga ada balaghah dan lain-lain. Itu saya belum belajar. Berarti kalau agama itu pilihan, Anda dapat ini, narasi ini dari mana, pemahaman ini dari mana? Sementara dalam Islam sendiri tuh nggak boleh kan milih agama, harus gitu. Dan itu hukumnya penggal gitu kan, darah gitu, ada darah yang tertumpah gitu kan. Nah di dalam makanya mulai awal sudah dipelajari tadi itu, mulai dari kecil kita sudah belajar biar kita benar-benar yakin dengan agama yang dipilih, diwariskan, seperti itu loh. Pada kenyataannya ada nggak satu orang ya, nih aduh saya nggak enak juga, udah almarhum nih ya, dia juga udah murtad ya kan ya. Jadi semakin cari tahu tentang agama Islam, sebenarnya banyak orang yang semakin murtad gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika mereka menggali ya banyak yang tidak ada benang merahnya ke zaman-zaman sebelumnya gitu loh. Kayak kayak sesuatu yang ditambah-tambahkan, hanya menempel konfirmasi gitu kan. Kayak contoh kayak Al-Baqarah 144. Nah, ini saya bingung gitu ya. Ketika saya tadi kan mulai awal kan itu kan Mbak Agatha ingin bertanya perspektifnya bagaimana, bukan ingin berdebat seperti itu kan. Enggak, ini bukan berdebat gitu kan. Karena Pak Pejuang juga kan ini lagi belajar. Nah, mungkin ini kita bisa sharing dari sekedar yang saya tahu setelah setahun lebih pacaran astaga Tuhan ya gitulah Pak. Jadi saya juga Habib Ja'far tahu bilangin gitu, Habib Ja'far lo nanti ya, karena memang saya memang dari Islam kan, saya memang dari Islam dan
Aduh Jagurdut, nanti jangan di ini ya, namanya Jafar dipotong ya, dipotong. Jangan ditampilin di YouTube ya, please. Nih kalau Jagurdut sampai keluar ini, aduh bahaya. Nah, ini ya Pak ya. Nah, ini sendiri di dalam Al-Baqarah sendiri gitu ya. Saya pakai dari Quran NU Mas ya. Ya oke. Ya, balik lagi kan saya kan tadi sudah bilang kalau saya itu bukan ahli agama. Jadi itu Nah, ada ini yang nih. Enggak apa-apa Bang. Ini kita ajarin aja ya. Nah, di sini. Sungguh kami melihat dalam kurung Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini saya nggak tahu ini Masjidil Haram ini di mana, apa udah ada pembangunan masjid atau belum. Ini kalau diselidiki kagak ada ya. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab ya mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, ini kan minta validasi nih. Ini kan dikatakan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, ini Tuhan yang mana ini? Allah kenapa minta validasi ke Tuhan yang diberikan kitab-kitab sebelumnya? Ini lebih jelas tak? Lebih jelas nih. Tafsir.web ya. Nih, ada Nasrani dan Yahudi. Tuh. Oh, ini apa ini? Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Nah, ini nih, kenapa Allah ini seolah-olah minta validasi kepada pemilik Injil dan Taurat sebelumnya gitu, dan itu kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, ini yang makanya saya bilang ya memang itu kitabnya dari Allah yang satu. Yang mana? Kitab yang mana itu Pak? Injil dan Taurat? Ya kita mengimaninya itu. Nah, Injil dan Tauratnya ini mana gitu loh. Kan Anda mengimani Injil dan Taurat. Nah, Injilnya ini mana, Tauratnya ini mana gitu. Lah ya Karena tadi itu. saya sudah jelaskan Alkitab kami. Jadi makanya jangan nebeng ke kitab kami, karena kitab kami ini yang nulis nabi-nabi, yang mengkanon itu juga para bapak-bapak gereja gitu loh, melalui konsili gitu. Jangan nanti nengoknya di sini gitu loh. Ini kitab orangnya Kristen. Enggak nengok. Siapa yang nengok? Karena gini ya. Jadi kan makanya kan tadi itu kan kayak contohnya gini ya Pak ya. Salah satu contoh. Enggak. Yakinkah kira-kira kalau itu memang apa namanya? Ya tadi itu yang saya tanya, kenapa Nasrani kok Nasrani nggak ada. Kenapa Katolik, Ortodok, Kristen itu kok ibadahnya berbeda-beda dan lain-lain. Itu kan itu ya apa namanya? Itu kan tadi sudah saya jelaskan, nggak usah balik lagi. Nah, yang saya tanyakan itu ini loh, kenapa Allah gitu ya minta validasi pada nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Saya masih bingung ini. Kenapa bisa demikian gitu, sampai itu turun ayat kan, itu sampai dijadikan ayat. Dan ada yang tidak tervalidasi. Makanya saya bingung, Anda mau mempelajari sesuatu yang sumbernya pun Anda belum tahu gitu. Gitu loh. Jadi Anda selidiki dulu source-nya ini apa gitu, baru Anda pelajari apa yang materi yang sudah disediakan gitu. Makanya saya banyak sekali ragu gitu di dalam ini. Makanya harapan saya ya untuk semua orang Islam, tafsir Al-Quran di Indonesia, maksudnya kiai-kiai, ulama-ulama yang bisa tafsir Al-Quran itu nggak banyak, mungkin hanya 5% lah, 5% dari lah. Itu nanti kalau mau belajar tafsir Al-Quran, kita ke sana kiblatnya, bukan kiblatnya, kita ke sana untuk ya belajarnya lah, intinya belajarnya kita ke sana. Beda lagi sama ahli hadis, beda lagi sama ahli muamalah atau dunia jual beli dan lain-lain. Sampai kalau di Islam sampai hal terkecil pun diatur, masuk kamar mandi pun kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Itu tuh gini Pak ya. Kalau hal-hal perintilan kayak gitu ya, itu tidak menyelamatkan itu hal yang kayak kita sebelum ada agama pun orang itu udah tahu gitu. Cara berak kayak gimana, cara cebok gimana, itu kayaknya
mengedukasi gitu secara dewasa ini ya. Sebelum ada Quran, orang tuh udah berak dengan cebok gitu kan. Jadi tuh hal-hal yang menurut saya ya apa ya, nggak penting banget gitu. Tetapi yang mau saya tahu adalah kenapa Anda mengimani, contohnya yang tadi ya, Al-Baqarah 144 tadi. Kenapa Anda bisa mengimani kiblat kalian di Masjidil Haram yang sebelumnya dari Masjidil Aqsa pindah ke sini, dan Allah itu menarasikan itu dapat konfirmasi dari Tuhan pemegang kitab yang sebelumnya. Saya nggak tahu itu Injil dan Taurat yang mana ya, itu juga nggak jelas. Makanya saya bilang, Anda kalau mau mempelajari materi yang A, B, C, D, source-nya dulu Anda cari tahu gitu. Dari mana sumbernya ini dulu harus Anda tahu gitu. Jadi iya, jangan Anda semua di kita itu nggak harus pakai logika sih. Ya, karena dimensinya berbeda. Anda kan nggak pakai logika. Anda kan tiba-tiba gini bang. Logika itu bukan gini bang. Logika itu bukan udah ada buku terus saya pelajari. Logika itu cari sumber buku ini dari mana, bener nggak, valid nggak, baru Anda pelajari secara runut sistematis gitu. Sumbernya dulu cari tahu. Ini penulisnya siapa, jelas nggak? Loh, penulisnya nggak jelas, ibarat kita kayak baca surat kabar ya, oh si ini diperkosa begini banyak, sumbernya nggak jelas. Kalau kita berakal, kita cari tahu dulu. Sumbernya Al-Quran dan hadis itu jelas, cuman saya yang belum belajar. Enggak, bukan Anda yang belum belajar. Kalau kita lihat ya Pak ya, ini saya serahkan ke Pak Prof lah, saya mau masak nasi dulu ya. Pak Prof, tadi mungkin nyimak di bawah. Baru masuk. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.